kisah berdua. Ingatlah janjiku, aminlah bersamaku. Beneran mau amin? Gepuk deh, beneran. Sama hal ini nggak apa-apa kan? Ih, nggak boleh gitu. Lini gimana? Awas aja lu kalau misalnya udah married tuh begitu ya, pagi-pagi sarapan lu tuh beda lu. Di tubuh lu hilang, lu nggak ada tuh. Mahalini Raharja kembali membuat para penggemarnya dirundung penasaran dan seakan-akan diajak berpikir keras. Tak hanya Mahalini, sang calon imam Mahalini, Rizky Febian pun demikian. Keduanya seakan kompak membuat penasaran para penggemarnya. Meski begitu, tak sedikit warganet beranggapan bahwa fix Rizky Febian dan Mahalini tanggal 7 melangsungkan prawedding. Hal ini bermula dari publikasi schedule atau jadwal manggung Rizky Febian dan Mahalini. Yang cukup aneh, dari schedule konser mereka sebelumnya, Mahalini menyelipkan pertanyaan di tanggal 7 dalam bahasa Inggris atau satu dari 14 perencanaan jadwal sementara konsernya sepanjang Juli ini. Tebak apa? Tulisnya dalam info konsernya. 7 Juli nyanyi di nikahan Iki sama Lini, jawab warganet di kolom komentar. Hari pernikahan, tambah warganet lainnya. Info tanggal 7-nya kak, emang boleh rahasia gini? Bikin kepikiran 7 hari 7 malam. Tanya Delia Salsa dengan emosian nangis ketawa. Terus pikirin ya, jawab bandnya Lini sembari tertawa terguling-guling. Bahkan tanggal 7 penuh misteri ini, ada yang mengadu ke kakak ipar Mahalini di Bali, yakni ke dokter Nindi Presidia, istri kakak sulung Mahalini, Dion Raharja. Sayangnya juga tak ada respon. Nikahkan Kak Nin tanggal 7 Getlin. Tebak-tebakan Mahalini di info konsernya ini seakan memaksakan orang yang kurang waras menjadi waras. Bahkan ada juga yang mengartikan jika tanggal 7 adalah konser tunggal Fabula kedua Mahalini setelah sebelumnya di Malaysia pada 28 hingga 29 Februari 2023 lalu. Hal ini seakan ikut dibenarkan oleh salah satu tim makeup artis Mahalini, Atar Alinsky Siat. Awas kehabisan tiket, tulis Atar membuat penasaran CV Mai 10. Konser kedua Fabula kah kakak Atar? Sayangnya, komentar CV Mai ini tidak direspon lagi Bang Atar. Bahkan fanbase terupdate Mahalini, yakni matanya Lini pun dibuatnya heran maksudnya. Ada apa di balik tanggal 7 Juli? Apa maksud yang tanggal 7? Tulisnya dengan emotion dua kepala terbalik. Bahkan di deretan komentar yang kian banjir ini, seakan-akan sudah banyak yang ingin mengalah dan justru men-spill jadwal konser lainnya. Salah satunya yang cukup dekat adalah Manado pada 5 Juli. Ya, mudah-mudahan Mimin ada kesempatan ke Manado ya, karena sudah memang jadwalnya Mimin juga setelah 3 bulan banyak tugas. Pokoknya mohon doanya ya, dan kita gaskan. Kita spill semua, mulai dari tempat suasananya, konsernya, dan lainnya. Jika perlu sampai nama-nama penonton pun kita absen satu persatu. Sayangnya, dari semua isi komentar di schedule bandnya Mahalini ini, sepertinya tidak ada yang mengingat atau menyinggung soal almarhumah Ibu Mahalini. Pasalnya, pada tanggal 7 Juli itu tepat 2 tahun meninggalnya Ibu Mahalini, Ninyoman Serini Raharja. Tapi sudahlah, Mimin mungkin sedikit bisa jelasin, tapi dikit aja ya. Pokoknya, sesuai dengan dugaan teman-teman aja dan pertanyaan Getlini, ada apa di tanggal 7?
Coba tebak. Pertama, soal ada yang bilang prawedding. Kemudian ada juga yang menjawab konser kedua Fabula, serta tepat 2 tahun kematian almarhumah Ibu Mahalini di tanggal 7 Juli 2023. Kalau soal prawedding, itu sangat besar kemungkinannya, sebab di tanggal 7 bulan 7 2023 adalah angka dan hari kesukaan Rizky Febian dan Mahalini. Mereka menyukai angka ganjil, terlebih untuk Aiki, apalagi di angka 7. Buktinya, mereka mempunyai lagu duet yang berjudul 17. Tak hanya itu, beberapa kali Rizky Febian juga meluncurkan single terbaru, semua dirilis di hari Jumat. Tak terkecuali dengan Neng Dini pun demikian. Dan pada tanggal 7 Juli 2023 ini memang sangat pas di hari Jumat. Akankah ada pernikahan atau pengesahan akad? Atau cuman foto prewedding dulu? Tapi sepertinya lebih dari itu deh. Next, untuk adanya yang memperkirakan Mahalini akan menggelar konser tunggal Fabula yang kedua setelah sebelumnya di Malaysia akhir Februari lalu. Kalau konser tunggal Fabula Mahalini, sepertinya butuh waktu luang untuk latihan, baik perform maupun mungkin ada sedikit perubahan aransemen tanpa merubah lagu aslinya. Tapi sejauh ini belum ada. Belum lagi jadwal konsernya yang cukup padat pada bulan ini. Sementara yang namanya konser tunggal harus seimbang antara persiapan dan istirahat yang cukup agar perform bisa menampilkan yang terbaik dari yang paling baik. Bahkan Mahalini juga pernah mengungkapkan kalau rencana konser Fabula keduanya itu nanti pada akhir tahun. Kemungkinannya kalau akhir tahun yakni pada bulan 10, 11 atau bulan 12. Hal ini dibocorkan Mahalini pada podcast bersama Bang Denny Sumargo beberapa hari yang lalu. Iya, penggemar, buat penggemar project ke depan. Selain menikah. Itu bukan project, itu keharusan bukan ya? Oh, project ya? Project masa depan. Iya bener, itu project terbesar lagi dalam hidup. Project ke depan, karya, ngomongin karya ya. Ya kan lu pengen dikenal karya nih. Ya dong. Daripada keyakinan kita bahas kan. Aduh, itu lagi goreng-gorengnya. Iya. Kedepannya itu aku bakal ada, biasanya orang-orang tuh nanya kayak Fabula 1.0 di Malaysia kemarin aja udah ada, kenapa di Jakarta tidak ada? Oke, finally sudah ditandatangani bahwa kita akan Fabula 2.0 di Jakarta ada, tapi ditunggu. Oh gitu. Kapan? Tahun ini? Tahun ini? Tahun ini? Akhir tahun ya? Oh, ditunggu. Akhir tahun lah. Iya. Mana? Ada namanya tiga beli sama. Tiga beli mana? Dia. Ada. Tapi jika konser Fabula kedua Mahalini di 7 Juli ini memang benar-benar dilaksanakan, sepertinya Mahalini juga sangat siap, baik dari timnya terlebih untuk para sponsor. Karena kita ketahui bersama ya, Mahalini bisa saja melakukan hal-hal di luar dugaan. Bahkan rasa capek sepertinya sudah menjadi teman sejatinya. Maklumlah, wanita-wanita Bali itu adalah sosok pekerja keras. Terakhir, untuk mengenang 2 tahun kematian almarhumah Ibu Mahalini pada 7 Juli ini, besar kemungkinannya juga akan dilakukan di rumah pribadi Mahalini di wilayah Jakarta Barat. Otomatis, jika hal tersebut dilaksanakan di rumah Mahalini, pastinya dong, semua keluarga Mahalini dari Bali akan hadir. Tapi tunggu dulu, di saat semuanya hadir, ada kemungkinan Rizky Febian menyalip membuat rencana dadakan. Pasalnya, waktu liburan ke Bali aja pada awal Januari lalu, Rizky Febian tidak ngomong ke ayahnya jika ada rencana permintaan pertunangan. Semuanya murni dikatakan Aiki liburan. Tapi, yang namanya cinta sudah berbunga hingga berbiji. Rizky Febian tidak mau bijinya yang sudah berbuah dan matang, lalu diambil orang. Aiki dengan gentleman memintakan Sule duduk bersama ayah Mahalini dan para keluarga besarnya di Bali, lalu mengungkapkan ingin meminang Mahalini. Ayo, gimana? Untuk pertama kalinya dalam seumur hidup gua kan. Ya pasti, masa mau ngelamar berkali-kali? Gua mempertemukan kedua orang tua kan. Yang gue sedihkan saat itu adalah karena kan gak ada almarhumah mama nih. Lu tahu apa yang gue lakuin, jadi ketika waktu itu gue nggak bilang sama orang tua mereka berdua, kita cuma pengen liburan aja. Gue tuh cuma janji. Oh jadi ketemuannya tuh langsung liburan? Iya, nggak ada bilang mau ngikat atau gimana. Okay. Datang lah keluarga bareng. Wah di situ tuh harusnya tuh gue ngobrol tuh misalkan tanggal 3 nih.
Tapi saking jipernya gue, saking gue takut. Mempersiapkan mental. Gue gak bisa, harusnya ngobrol. Terus gue banyak alasan lah ke Lini kayak, saya mungkin besok kali ya soalnya biar waktunya pas. Padahal itu gue takut. Di belakang Lini itu gue kayak gue mewek di kamar gitu, kamar mandi kayak, Iya. Mah tolong bantu Kebayang. tolong bantu gue karena gue nggak tahu nih di depan kamera gue bisa ceplos-ceplos ngomong segala macam. Kalau di situasi kayak gitu, gue minta tolong siap. Sampai akhirnya, ya mau ngobrol bentar pas lagi ngumpul semuanya. Pak semuanya udah mau ngobrol bentar. Ya Pak, udah gue beraniin dia aja. Ya aku punya rencana mau serius sama Lini. Kalau diizinin mau ngikat aja dulu kata aku. Udah. Kaget kan, aku mau ikat dulu, di samping Lini udah gini. Kalau gitu gue gak disetujui. Terus gue bilang, bayangin kakak-kakaknya Lini kan laki semua. Gue gak jiper gimana kan? Bukan, Iya. karena Kebayang. bukan gue takut atau apa-apanya, Iya. tapi gue takut mereka di salah satu dari mereka itu masih belum setuju. Iya. Wah, gue udah panik. Tapi hati gue terbuka itu adalah ketika Dion kakaknya itu bilang bahwa Iki ngapain, gak usah takut, katanya, gak usah deg-degan, katanya. Justru ini tuh kalau ada omongan seperti ini justru malah kabar baik buat kita. Langsung gue disitu kayak bisul pecah. Iya juga, akhirnya papanya ngobrolin, terus ditanya Lininya, akhirnya mau. Sampai akhirnya kemarin lamaran lah gitu. Lancar Alhamdulillah lamarannya. Alhamdulillah. Tak hanya Mahalini memberi challenge pada penggemarnya, Rizky Febian pun memberi penasaran 1 dari 9 jadwal sementara konsernya sepanjang Juli 2023 ini adalah di tanggal 21 Juli. Rizky Febian menuliskan tanggal 21 Rizky Febian nyanyi, tapi nggak tahu di mana. Nah, kalau tanggal 21 yang dirasakan Aiki ini, kemungkinan terbesarnya adalah peluncuran single terbarunya. Pokoknya ditunggu saja. Dan paling terpenting, terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan informasi dari para figur pekerja seni tanah air. Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua, agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Kita bikin cara main seri skala sebenarnya